Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di RHI Renungan hari ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, saat ini kita akan membahas tentang satu tema yang baru, yaitu tentang hidup beriman di era digital. Hidup beriman di era digital. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, entah ibu bapak saudara setuju atau tidak, tapi zaman akan terus melaju. Dan sekarang ini makin cepat karena pandemi. Kita memasuki era digital yang lebih cepat dari dugaan sebelumnya. Bahkan ada yang memberi istilah, sekarang bukan lagi era digital, tapi budaya digital. Karena digital sudah merasuki semua unsur dalam kehidupan manusia, sehingga disebut sebagai budaya digital, yang ditandai dengan adanya kemajuan dan pesatnya perkembangan teknologi. Itu menjadi gaya hidup sekaligus sarana yang semakin memungkinkan orang berkomunikasi secara global, semakin luas dan tidak terbatas. Budaya digital memberi cara baru untuk berkomunikasi. Kita dengan genggaman alat, macam-macam informasi kita dapat. Dari gambar, film, video, artikel, informasi apapun. Bahkan saudara, mau belanja itu cukup dengan alat yang kita pegang, HP, asal ada internet, cukup. Tidak hanya itu, bahkan dengan adanya pandemi, bekerja dengan digital, belajar dengan digital, beribadah dengan digital, apa saja. Nah, masalahnya adalah tidak banyak di antara kita yang menyadari. Ya tahu ini era digital, tapi harus gimana? Kita masih terbawa pada pola pikir lama, pola pikir yang sebelumnya, gitu. Sehingga kita masih dibayang-bayangi oleh itu semua. Pernah lihat ada orang telepon, ya? Kalau yang telepon itu atasannya atau orang yang derajatnya lebih tinggi, pernah lihat? Ya pak, ya nggih, sampai buku-buku gitu ya. Padahal biasa saja, tidak masalah, karena tidak lihat kecuali pakai video call. Lain soal. Nah, saudara, itu contoh kecil, tapi contoh besarnya adalah orang masih belum bisa beranjak. Sekarang belanja ada banyak peluang, ada banyak hal yang kita bisa buat. Tidak hanya satu alat, tapi banyak. Kita bisa mengenal, ada Shopee, kita bisa mengenal, ada Bukalapak, kita bisa mengenal, ada Lazada, kita bisa mengenal, ada Tokopedia dan marketplace yang banyak sekali berkembang. Lalu kita mau apa? Kita ikut main kali-kali atau nonton? Nah, sejarah hidup beriman di era digital ini menjadi penting. Saya akan mengajak kita untuk mencermati berdasarkan firman Tuhan tentang hal ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ajak kita membuka Injil Matius 16. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Yang demikian sabda Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki
hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit, kamu tahu, membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, membaca ayat ini memang sepertinya tidak jelas apa maksudnya. Tapi saya beritahu saudara, Yesus sedang menegur orang Farisi dan Saduki. Orang Farisi itu ahli agama. Sebagian dari mereka adalah kaum Sanhedrin, majelis ulama Yahudi. Dan orang Saduki itu orang-orang yang berpengalaman juga. Tapi mereka tidak melihat tanda-tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Maka Yesus menegur, rupa langit kamu tahu, oh ini akan cerah. Ketika redup kamu tahu, oh ini hari buruk mau hujan. Tapi kamu tidak tahu tentang tanda-tanda zaman. Saudara, yang dikritik oleh Yesus adalah bebal, tidak mengerti tanda zaman, menutup mata dan hati sementara zaman terus berkembang, sehingga kedatangan Mesias mereka tidak tahu. Ingat, maka yang dikatakan di sini adalah tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah muncul dengan memberi tanda pertobatan, dan orang-orang yang mendengarnya menolak, dan terlambat sudah. Iya, terlambat sudah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa hubungannya dengan era digital? Saya beritahu, budaya digital adalah tanda. Tanda yang diberikan oleh Tuhan dalam perkembangan hidup ini, bahwa kita ini bisa menjadi semakin baik, semakin maju, semakin bertanggung jawab. Tapi di sisi lain, kita bisa semakin tidak menentu, semakin bebal, semakin tidak setia. Karena internet bisa bikin orang pinter secara positif, bisa bikin orang pinter secara negatif. Itu. Tanda-tanda ini tahu enggak kita? Kalau tidak tahu, maka kritikan Yesus di dalam bacaan tadi menjadi nyata atas kita. Matius 16. Kamu tahu ini mau hujan, kamu tahu ini mau kemarau, kamu tahu ini mau lebaran ya, karena apa? Orang sudah mulai banyak bikin kue-kue dan ketupat itu. Kamu tahu semua. Kamu tahu ini akan Natalan, oh hiasan-hiasan dibikin. Kamu tahu, tapi kamu bebal, kamu tidak tahu tentang perkembangan termasuk digital. Saudara, pada bagian ini saya mengatakan satu poin. Mari kita cermati. Karena apa? Perkembangan budaya digital itu ibaratnya pisau bermata dua. Dua sisi. Satu sisi dia bisa bagus membuat orang baik. Sisi yang lain kalau disalahgunakan dia menjadi tidak bagus. Betapa reuni WAG alumni berubah menjadi hal-hal yang negatif. Bahkan perselingkuhan
dan seterusnya. Bukankah itu menjadi rahasia umum? Padahal kalau digunakan itu bisa lebih bagus untuk hal-hal yang baik tentu. Nah, saudara, internet dengan HP bisa bikin anak untuk belajar. Tapi kalau kita tidak awasi, bisa bikin dia menjadi salah karena lihat konten-konten dewasa yang belum saatnya. Ini baru contoh kecil. Budaya digital. Sadar enggak kita bahwa zaman sudah berubah? Sekarang ibadah dari rumah, renungan tiap hari pakai ini juga. Kalau kita pakai secara positif. Tapi kalau tidak, saudara, setiap pagi, hampir setiap pagi, kalau tidak hujan, saya dan istri jalan cepat gitu, keliling alun-alun. Dan ada banyak juga, saya senang orang lalu menjadi lebih sehat. Tapi saya amati ada juga orang yang di situ lalu mojok, kemudian dia main HP, kemudian datanglah satunya lagi, dan kita tahu ini bukan pasangannya. Oke? Bisa positif, bisa negatif. Ada anak muda, ada juga orang tua, macam-macam. Tapi saya tidak terlalu berkepentingan untuk itu, maka saya jalan aja cepat dengan istri. Satu poin yang saya angkat sekarang adalah, mari kita tingkatkan kesadaran terhadap budaya digital. Ini budaya baru yang harus kita sikapi. Kalau tidak, kita akan dilindas oleh budaya itu. Cara katekisasi, cara kebaktian, cara bersekutu, cara PA, bahkan cara belanja berubah total. Mari saudara, sadarlah. Kalau tidak, kita termasuk orang yang dikritik oleh Yesus, bebal. Maka diberi tanda Nabi Yunus, yaitu pertobatan yang kemudian terlambat. Orang-orang zaman Yunus, mereka baru sadar, tapi sudah terlambat. Dan saya berharap kita tidak seperti itu, saudaraku. Mari kita cermati hal ini, dan saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan. Lalu apa yang kita bisa buat hidup beriman di era digital? Yang pertama, tetap meyakini akan Tuhan dan menghayati Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. 2, merumuskan ulang iman supaya ini era digital dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri, bukan untuk hal-hal yang jauh dari kehendak Allah. Rumuskan kembali iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu soal koinonia, baik itu soal diakonia, baik itu soal marturia, baik itu soal persekutuan, bagaimana konseling pastoral, dan seterusnya. Rumuskan ulang itu. Yang ketiga, selain sadar Tuhan tetap lebih, rumuskan ulang. Yang ketiga adalah kemandirian iman di era digital harus dipupuk. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak untuk RHI, renungan hari ini, setiap saat. Mulai jam 00.12 malam udah bisa dibuka. Saudara punya kesempatan renungan, mulai dari tengah malam sampai besok malam, sesuaikan dengan waktumu. Dan tidak panjang, 10-15 menit. Pakai itu. Temanya bisa macam-macam, bahkan bisa usul tema, kasih komen usul tema. Nah, itu strateginya. Yang terakhir, di era digital, kita harus belajar lagi tentang perkembangan zaman baru, dan belajar. Ada orang yang bilang, aku nggak mau pakai HP. Bagaimana mungkin? Kita di kota nggak pakai HP, bagaimana mungkin? Nggak ada taksi, yang ada Grab. Gitu. Taksi lama pun berubah menjadi online sudah. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Tidak ngerti Google, sumber ilmu yang paling pandai sedunia itu Google toh. Orang bilang Mbah Google. Bagaimana? Nggak bisa. Jadi jangan bebal, belajar. Pak, kita terbatas, kita tidak tahu, kita sudah cukup tua. Betul,
Makanya mari belajar. Kalau tidak, kita termasuk yang dikritik oleh Yesus. Saudaraku, mari satukan hati, hidup di era digital, tetap beriman di era digital. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu menghayati hidup beriman di era digital, bahkan budaya digital yang merasuki kami. Kadang kami sibuk berelasi dengan orang lain di tempat jauh, tapi kurang memperhatikan justru yang di dekat. Mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Ampunilah kami. Ya Roh Kudus, berkati kami untuk memakai dengan bijak alat-alat teknologi bahkan di era digital ini. Ya Tuhan, berkatilah kami untuk mampu merumuskan ulang kehidupan iman kami di tengah konteks zaman yang berubah ini. Kami mohon, kuatkan kami. Biarlah Roh Kudus menyertai kami dan memberikan inspirasi baru buat kami hidup beriman di era digital. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan shalom.